bitahiyatul Islam, bitahiyatul min dinikum, bitahiyatul ahli jannati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik ananda yang solih dan solihah, alhamdulillah masih bertemu lagi bersama Pak Mupri dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Baik ananda yang solih dan solihah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar, Masya Allah. Baik ananda yang solih dan solihah, alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita masih dapat bertatap muka walaupun melalui via video pembelajaran, Masya Allah, tetapi tidak mengurangi rasa semangat dari ananda untuk belajar, rasa semangat ananda untuk menimba ilmu, untuk menuntut ilmu, Masya Allah. Baik ananda yang solih dan solihah, kita buka pelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Thayyib, ananda yang solih dan solihah, Pak Mupri mau mendengar dulu semangat dari ananda semuanya. Siap? Seperti biasa, kalau Pak Mupri kan selalu mengajak ananda untuk tepuk semangat dua. Masih ingat kan? Oke, kalau masih ingat silakan ananda semuanya berdiri. Oke, ikutin Pak Mupri ya. Tepuk semangat dua. Semangat. 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 Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, ananda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa sejenak ya agar pertemuan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Mau menjadi orang yang beruntung? Mau masuk surga? Kalau mau masuk surga, kita setiap melakukan aktivitas apapun kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikutin Pak Pria. Wahid, Isnin, Salasa. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Buka tangan, tunduk kepala, mari kita berdoa. Baik ananda, silakan angkat tangannya, kedua tangannya diangkat, tundukkan kepalanya. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilancarkan dalam menuntut ilmu ya, agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyerap ilmu, dalam memahami ilmu ya. Baik, ikut Pak Pria. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik ananda yang saleh dan salehah, selanjutnya kita sebelum kita masuk materi ya, Pak Mupri review sedikit ya materinya tentang ini dia. Baik ananda yang solih dan solihah, alhamdulillah setelah 1 pekan kita telah melaksanakan mid semester kita untuk bab 1 dan bab 2. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya.
Baik Ananda, sebelum Pak Mupri menjelaskan materi kita pada hari ini, Pak Mupri akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu setelah menonton video, siswa dapat menjelaskan kisah Nabi Muhammad SAW dengan benar. Yang kedua, setelah menonton video ini, siswa dapat menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW dengan benar. Yang ketiga, setelah menonton video ini, siswa dapat menambah keimanan kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik dan benar. Baik Ananda yang soleh dan soleha, adapun materi kita pada hari ini, ayo ada yang tahu? Benar sekali, materi kita hari ini tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Kisah Nabi Muhammad SAW, kebiasaan masyarakat jahiliyah, zaman jahiliyah atau sering kita sebut dengan zaman kebodohan, adalah kondisi di mana masyarakat sebelum Islam datang, keadaan masyarakatnya sangat buruk. Mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat pun ikut menyembah berhala. Ada yang tahu berhala itu apa? Ya benar, berhala itu patung yang mereka buat. Mereka yang membuat patung, mereka yang memberi makanan, ya, mereka yang menyembah patung. Masya Allah, ini tidak boleh kita contoh dan tidak boleh kita ikuti. Dan benda-benda lain, ya, bukan hanya patung mereka sembah yang tidak mempunyai kekuatan apapun, ya. Bahkan berjalan saja tidak mampu. Mereka sembah patung itu. Selain itu, mereka suka berbuat maksiat. Jadi, pada waktu itu maksiat di mana-mana, ya. Ada di sana, ada di sana, ada di sana, banyak sekali. Misalnya berjudi, mabuk-mabukan, berkelahi, dan berbuat jahat, ya. Banyak sekali sebelum Islam datang, sebelum orang-orang memeluk agama Islam. Dulu masyarakatnya yaitu jahiliyah, ya. Di Arab Saudi sana sekarang sangat indah, ya, sangat cantik, sangat bersih, ya. Luar biasa, ya. Sekarang setelah Islam muncul di Arab Saudi, khususnya di kota Mekah dan Madinah, ya, kemudian sampailah ke Indonesia dan sekarang sampai ke seluruh hampir pelosok dunia ini, ya. Kelahiran Nabi Muhammad SAW, menjelang kelahiran Nabi Muhammad terjadi suatu peristiwa yang sangat besar. Ada yang tahu peristiwa apa? Ya benar, yaitu peristiwa penyerbuan pasukan gajah ke kota Mekah. Masya Allah, mereka ingin menghancurkan kota Mekah. Pasukan gajah dipimpin langsung oleh rajanya yang bernama Abraha. Tujuan mereka adalah menghancurkan Ka'bah. Kemudian setelah mereka ingin menghancurkan Ka'bah, ketika pasukan Abraha hendak merobohkan Ka'bah, Allah menghancurkan mereka. Allah mengirim burung ababil yang membawa batu-batu kecil yang panas. Kemudian batu itu dilemparkan kepada pasukan gajah. Pasukan Abraha pun lari menyelamatkan diri. Mereka gagal menghancurkan Ka'bah. Tahun itu kemudian disebut dengan tahun gajah. Pada masa lahirnya seorang bayi laki-laki, bayi tersebut bernama Muhammad SAW. Ayah bayi itu bernama Abdullah,
Ibunya bernama Aminah. Muhammad berarti orang yang terpuji. Abdullah meninggal saat Nabi Muhammad masih berada di dalam kandungan ibunya. Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Sebagaimana adat pada waktu itu, bayi yang dilahirkan harus disusui oleh orang lain. Muhammad disusui oleh seorang ibu angkatnya yang bernama Halimatus Sa'diyah. Pada usia 4 tahun Nabi Muhammad dikembalikan kepada ibunya. Pada usia 6 tahun ibunda Muhammad meninggalkan Nabi Muhammad karena ibunya meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Abdul Muttalib meninggal dunia ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusia 8 tahun. Masya Allah. Baik ananda yang soleh dan soleha, adapun keteladanan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di atas antara lain adalah sifat sabar dan sifat tabah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sabar dan tabah. Nabi Muhammad sudah kehilangan ayahnya sejak ia dalam kandungan. Kemudian pada saat ia berusia 6 tahun, ibunya pun meninggal dunia. Selanjutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh kakeknya yang juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia berusia 8 tahun. Kehilangan itu dihadapi dengan sabar dan tabah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah sifat yang harus kita ikuti, sifat sabar dan tabah ini. Ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus sabar dan tabah. Kita harus memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika ananda misalnya di rumah tidak ada makanan, itu baru ujian sedikit nggak apa-apa, kita sabar dulu menunggu ibu kita masak. Misalnya ibu kita kecapean misalnya ibu kita dari kerja kemudian dia lupa misal masak, kita harus sabar nggak perlu kita nangis-nangis atau marah-marah atau mengamuk itu nggak boleh kita harus sabar dan tabah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia rajin bekerja untuk meringankan beban pamannya Setelah kakeknya wafat, Nabi diasuh oleh pamannya yang hidupnya pas-pasan. Karena melihat kondisi pamannya itu, Nabi kecil tidak berpangku tangan. Dia semangat bekerja dengan menjadi pengembala ketika anak-anak ketika usia lebih banyak bermain Harusnya usia anak-anak itu lebih baik lebih banyak bermain dan belajar, tapi beliau menghabiskan waktu kecilnya itu mengembala kambing. Masya Allah, begitu indahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat yang bekerja keras Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus membantu kedua orang tua kita, membantu adik kita. Seumpamanya orang tua kita lagi masak, kita bantu boleh membantu mencuci piring boleh menyapu harus kita bekerja, harus rajin harus rajin bekerjanya jangan sampai kita malas-malesan, tidur-tiduran, itu nggak boleh Kemudian ketika misalnya kita ada adik bayinya kita jaga ketika orang tua kita lagi masak, adik bayinya kita jaga, kita urus kita kasih susu misalnya, kita ajak bermain adiknya jangan ketika ibunya lagi masak, adiknya nangis-nangis, kita pergi kita main, kita tidak memperdulikan ibu kita, tidak memperdulikan adik kita, itu nggak boleh Baik ananda yang soleh dan soleha, coba Pak Mupri tanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
itu lahir ketika tahun apa? Benar sekali, tahun gajah, ketika pasukan Abraha menyerang Ka'bah. Masya Allah, anak-anak Pak Mupri pinter-pinter. Coba Pak Mupri tanya lagi. Nabi Muhammad ketika ditinggalkan ibunya, usia beliau berapa tahun? Ayo. Ya, benar sekali, 6 tahun. Alhamdulillah ya, Ananda yang solih dan solihah. Tadi kita sudah dengarkan kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Muhammad adalah sifat sabar, tabah, dan rajin ya. Selanjutnya insya Allah kita pekan depan akan mempelajari masih kisah Nabi Muhammad SAW. Baik Ananda yang soleh dan soleha, bagaimana denganmu? Pernahkah kalian bersikap sabar, tabah, dan rajin? Masya Allah, hampir semuanya sabar, tabah, dan rajin. Contohnya hari ini Ananda semuanya masuk mendengarkan video pembelajaran Pak Mupri. Artinya Ananda rajin belajar. Siapa yang rajin mencuci piring? Pinter. Siapa yang rajin mencuci pakaian, membantu ibunya? Bagus. Siapa yang suka membantu ibunya menjemur pakaian? Masya Allah, pinter. Baik Ananda yang soleh dan soleha, sekarang Pak Mupri akan bertanya kepada Ananda semuanya ya. Nanti silakan Ananda mengirim pesan suara ya. Mengirim pesan suara, Ananda menjelaskan kebiasaan masyarakat jahiliyah ya, ketika masa jahiliyah atau zaman kebodohan ya. Kondisinya masyarakatnya sebelum masuk Islam itu bagaimana ya. Boleh Ananda kirim pesan ke Pak Mupri. Baik Ananda yang soleh dan soleha, selanjutnya Pak Mupri akan tanya ya. Coba siapa yang saat bermain dengan temanmu ya, temannya dia melakukan curang? Masya Allah, tidak ada ya. Bagaimana ketika ada teman kita yang curang, sikapmu bagaimana? Ya benar ya, kita tidak boleh marah-marah. Kita jelasin aja kepada teman-teman kita bahwa bermain itu nggak boleh curang. Ananda yang soleh dan soleha, alhamdulillah kini kita sudah mendengar kisah Nabi Muhammad SAW. Keteladanan yang dapat kita contoh dari sifat Nabi Muhammad adalah sifat sabar, tabah, rajin, hormat, dan sayang kepada orang tua. Banyak ya, nanti minggu depan kita akan mempelajari masih tentang kisah Nabi Muhammad SAW. Orang yang memiliki sifat sabar dan tabah akan hidup tenang dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kita harus bersifat sabar biar kita menjadi hamba Allah yang dicintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat di bawah ini yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Kita harus meneladani sifat Rasulullah SAW agar mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda yang soleh dan soleha, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Insya Allah ya, Pak Mupri review sedikit ya. Pada waktu itu ketika Nabi Muhammad SAW belum lahir dan masyarakat belum memeluk agama Islam, masyarakat pada waktu itu adalah masyarakat jahiliyah ya, artinya masyarakat yang bodoh. Bodoh bukan artinya tidak berilmu, bukan ya, tapi pada waktu itu mereka melakukan maksiat, mereka
berbuat buruk, berbuat jahat ya, saling hasud menghasut dan sebagainya, banyak sekali ya. Baik ananda yang soleh dan soleha, adapun sifat yang harus kita teladani dari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sifat sabar, tabah dan rajin. Baik ananda yang soleh dan soleha, insya Allah pekan depan kita akan bertemu lagi masih mempelajari kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan ananda menonton sampai habis ya kisah ini. Insya Allah kita lanjut pekan depan. Pak Mupri akan lanjutkan kisah berikutnya. Dan keteladanan apa lagi yang akan kita pelajari pekan depan. Tutup, Pak Pri ingatkan lagi ya untuk selalu belajar, untuk selalu merajaah kembali pelajaran-pelajarannya ya di rumah ya bersama ibu, ayah, umi, abi ya, ataupun bersama kakak ataupun sama saudara yang lainnya ya. Dan juga jangan lupa jaga iman kita, jaga imun kita, jaga ibadah kita, jaga sholat kita, tilawah kita, dan jaga hubungan kita bersama keluarga kita, bersama teman-teman kita, dan bersama tetangga kita ya. Baik ananda, sebelumnya kita tutup, kita beristighfar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kita tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Pak Mupri akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liqa, sampai berjumpa lagi insyaallah. Ila liqa, sampai berjumpa lagi insyaallah. Buat apa malas, buat apa marah, males itu tak ada gunanya. Buat apa marah, buat apa males, marah itu tak ada gunanya.